Melanjutkan part sebelumnya, kini Mezu Misame yang akan bertanding dengan melepaskan topeng Mokinya menggunakan kaki. Dia adalah seorang pemimpin dari geng motor paling ditakuti di Jepang. Dan lawannya sendiri adalah Rei dari perusahaan kenikmatan emas. Dia dijuluki si kilat biru. Dirasa sudah siap, pertandingan pun dimulai. Tak disangka, sekali pukulan dari si kilat ini membuat Mezu pingsan. Lagi-lagi alasan dari para petarung termasuk Mezu telah diancam oleh perusahaan Toyo. Jika dia tidak ikut dalam pertandingan, maka perusahaan Disneyland yang dia sukai akan bekerja sama dengan perusahaan Toyo. Untuk itu dia ikut berpartisipasi. Walaupun kalah, setidaknya dia sudah berusaha dan meminta maaf kepada Hola. Pertandingan selanjutnya segera dimulai. Kini petarung asal Taiwan yang bernama Ren Nikaido, dan dia akan melawan Setsuna. Karena ketampanan Setsuna membuat para wanita terpesona. Sebelum mulai, Ren memakai kuda-kuda ciri khasnya. Dia sendiri punya jurus yakni Serigala Surgawi. Ren telah mencari tahu terlebih dahulu tentang Setsuna yang memiliki gaya bertarung koi dari Jujutsu klasik, dan dengan sombongnya dia yakin kalau dia akan menang. Yamashita merasakan ada yang aneh dari aura Setsuna yang begitu mengerikan sampai dia tak punya kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Pertandingan pun dimulai. Dengan begitu cepat, Ren dapat melukai wajah tampan dari Setsuna. Merasa kesal, dia pun membalasnya sampai membuat bahu Ren terpelintir. Ia tak terima karena Ren melukainya, padahal dia hanya untuk persembahan Ohma. Setsuna akan mengampuninya jika dia menyerah. Namun Ren sama sekali tak ada niatan untuk menyerah sedikit pun. Kemudian dia mengeluarkan jurus rahasia Kilo. Setsuna mendadak menghilang dari tatapannya. Kemudian dia memfokuskan indera pendengarannya dan... ya, dia menciptakan ledakan sampai suara berdenging lalu membisikkan kata-kata yang membuat Setsuna terhipnotis. Dan dia pun terkena pukulan Ren. Akan tetapi, Setsuna masih bisa bangkit. Dan tiba-tiba Ren muntah darah. Ternyata Setsuna sempat menyerang Ren pada saat sebelum dia terhipnotis. Kemudian aura dari Setsuna berubah drastis. Kini dia sudah seperti monster yang akan menyerang Ren. Tak mau kalah, Ren pun menyerang terlebih dahulu, tetapi dia bisa menghindarinya. Lalu Ren melanjutkan serangan dengan tangan kirinya, namun serangannya tak ada yang mengenainya. Dan Setsuna pun membantingnya. Tak ingin kalah begitu saja, Ren memulai melawan dan melepaskan pijakannya. Baru saja senang, tiba-tiba... iya, Setsuna berada di belakangnya. Dia menggunakan jurus berkedip dan telapak raksasa. Dengan begitu pertandingan pun berakhir. Dan Setsuna lah menjadi pemenangnya. Dia sangat senang karena Ohma melihatnya bertanding. Singkat cerita, kini giliran Nihito yang akan bertanding, dan dia akan melawan Gensai Kuroki dari komunitas motor besar.
Baru saja akan dimulai, Lee Hito sudah menyombongkan dirinya. Dia yakin akan menang dalam pertandingan ini. Namun, Gensai sangat santai menghadapinya. Pertandingan pun dimulai. Berkali-kali Lee Hito dijatuhkan oleh Gensai. Dia bilang kalau dirinya tak akan memakai tinju untuk melawan orang lemah seperti Lee Hito. Lee Hito yang kesal pun mencoba untuk melukai Gensai dengan jurus cabiknya. Dengan begitu mereka berdua pun mulai serius. Namun, ketika Lee Hito ingin menghabisi Gensai, tiba-tiba dia ditusuk oleh tangannya Gensai. Gensai mempunyai seni bela diri gaya Kaiwan, bela diri pembunuhan yang berawal dari Okinawa kuno, penggabungan dari karate dan seni bela diri Tiongkok dengan mempelajari titik vital seseorang. Lalu pelatihan yang sangat keras seperti merusak tubuhnya sendiri, membuatnya berevolusi, yang dimana tangannya seperti tombak iblis. Dengan begitu, Lee Hito terluka parah, namun dia masih berusaha berdiri. Kemudian, Gensai akan mengeluarkan jurus spesialnya untuk mengalahkan Lee Hito. Sementara itu, Lee Hito sendiri sedang berada di kondisi ekstrim, di mana dia melihat semua pergerakan menjadi lambat. Untuk itu, dia berniat untuk mengembalikan keadaan. Dan saat sadar dirinya sudah berada di ruang tunggu petarung, karena di ruang perawatan sudah penuh dengan pasien lain. Dia baru sadar kalau dirinya kalah dari Gensai, dan dia pergi untuk menghibur dirinya sendiri. Pertandingan selanjutnya dari grup Nogi, yakni Sen Hatsumi. Ia masih tak sedikit khawatir jika grup Nogi kalah, maka dia akan harus membayar hutangnya. Ohma bilang kalau dia tidak perlu khawatir karena Sen itu kuat, walaupun sedikit ceroboh. Lalu dia pun memasuki arena, dan lawannya sendiri adalah Chiba Takayuki. Saat dia memasuki arena, mereka semua terkejut karena seorang kakek tua yang sedang berjalan. Namun semakin mendekat, tubuhnya berubah menjadi lebih mudah dan kekal. Ternyata Chiba dapat menirukan gaya bertarung seseorang hanya dengan melihatnya sekali saja. Bukan cuma itu, bahkan postur tubuh, wajah, suara, semuanya tampak persis seperti yang asli. Dia adalah aktor dari bawah tanah yang bekerja dengan menyamar jadi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Sejauh ini sudah 22 pertandingan yang telah dia lihat, serta 2 orang yang dia lihat dari pertarungan publik. Sehingga saat ini dia memiliki 24 gaya bertarung. Walaupun lawannya mempunyai banyak seni bela diri, Sen sama sekali tak gentar. Karena walaupun dia bisa meniru begitu banyak gaya bertarung, tapi tenaga dan fisiknya tidak sama seperti orang yang dia tiru. Dirasa sudah siap, pertarungan pun dimulai. Chiba memulai dengan memakai gaya bertarung dari orang mati, dan dilanjutkan dengan yang lainnya. Namun, Sen masih bisa menahan semua serangan itu. Dan Sen melayangkan serangannya langsung ke depan babangusnya. Dia pun menang hanya dalam waktu 26 detik saja, dikarenakan Chiba salah menirukan gaya bertarung Aikado, yang sama sekali tak mempan terhadap Sen. Singkat cerita, pertandingan selanjutnya akan segera dimulai, dan tak disangka, ternyata petarungnya adalah dokter para pasien Kengan, yang bernama Hajime, sedangkan lawannya adalah siswa dari kedokteran yang bernama Yohei Bando.
Rupanya Hajime adalah agen rahasia Jepang yang diutus untuk membunuh narapidana mati, yakni Yohei Bando. 25 tahun yang lalu, Bando telah dieksekusi, namun dia selamat dari proses eksekusi selama 90 menit. Dan dia bisa selamat dari semua 45 hukuman mati yang diberikan. Sepertinya dia memiliki ilmu rawa rontek. Dirasa siap, pertarungan pun dimulai. Hajime menyerang semua titik akupuntur untuk melumpuhkan Bando. Namun itu sama sekali tak berpengaruh kepada monster psikopat ini. Dia berniat untuk membedah Bando sebagai bahan penelitiannya. Maka dari itu dia menyerang leher belakangnya agar Bando tak bisa bergerak lagi. Akan tetapi malah kedua jarinya yang patah. Bagi orang biasa, jelas itu akan membuatnya kesakitan. Namun, Hajime sama sekali tak merasa sakit sedikit pun. Hajime berhasil menganalisa mengapa semua serangannya tak mempan terhadap Bando. Apalagi, dia bisa mematahkan jari Hajime dengan lehernya saja. Ternyata, persendian Bando sangat fleksibel. Jangkauan persendiannya bisa berputar sampai 140 derajat, sehingga dia bisa menangkap jari Hajime dan mematahkannya pada saat dia menusuk leher belakangnya. Semua orang terkejut ketika Bando memperlihatkan fleksibelnya. Lalu Bando mulai mendekati Hajime dan Bando ditusuk oleh pedang. Diketahui bahwa pedang itu terbuat dari tulang paha Hajime, sehingga jelas hal tersebut diperbolehkan, karena itu adalah bagian dari tubuh orang tersebut. Sesuai dugaan Bando, kalau Hajime sama sekali tak merasakan sakit, karena dia telah melakukan operasi pada otaknya sendiri untuk mematikan sensasi rasa sakit. Artinya, Hajime sama sekali tak bisa terkalahkan jika dia tak dibunuh. Sayang sekali, Hajime hampir bisa membunuh Bando dengan menusuk perutnya. Namun dia mengelak dan hanya mengenai pinggang saja. Kemudian Bando mematahkan tulang leher Hajime sehingga keadaannya saat ini dalam bahaya besar. Pemenangnya pun jelas Bando. Asistennya Hajime pun sangat sedih melihat dirinya yang sudah mati. Namun setelah Danzai memutar kembali lehernya, dia masih hidup. Dia memasang alat untuk membuat jantungnya tetap berdetak sehingga dirinya bisa kembali bangkit. Lalu, dia bilang kalau Bando akan segera mati, dan benar saja. Dia sempat memberikan virus dari pedang yang dia jilat saat bertanding tadi.